Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan progres menjadi tanggung jawab Badan POM dalam hal ini sebagai salah satu komponen penting dari sistem jaminan keamanan dan mutu obat yang memastikan bahwa mutu, kualitas dan efikasi dari obat dan keamanan obat yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia dikonsumsi oleh masyarakat adalah aman, bermutu dan rahasia, tentunya aman dan bermutu dalam hal ini. Dan Badan POM punya tanggung jawab untuk memastikan sistem tersebut, walaupun dalam sistem tersebut terdiri dari berbagai komponen tentunya salah satunya adalah para pelaku usaha. Saya akan sedikit membacakan karena banyak sekali poinnya akan aspek-aspek yang tadi untuk memastikan bahwa ke depan tidak terjadi lagi. Jadi banyak aspek karena ini menyangkut tadi sistem tersebut dan peran-peran dari setiap komponen atau entitas di dalam sistem tersebut Dan tentunya di sana ada aspek kelalaian, ada aspek kejahatan, ada aspek kelalaian, dan kita bersama-sama menutup gap yang ada, memastikan ke depan pengawasan bisa kita perkuat ke depannya. Dan kami tentunya sangat mengharapkan bahwa ada hikmah di balik semua ini sebagai negara besar. Saya kira belajar dari negara-negara besar lainnya, setiap krisis itu menjadikan kita lebih baik lagi Mudah-mudahan dari krisis ini ada kesempatan kita untuk memperbaiki sistem dan mentransform sistem itu, mentransform bangsa kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran stakeholder yang terkait dalam hal ini tentunya dari asosiasi GP Farmasi Gabungan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, kemudian ada juga dari IPMG, International Pharmaceutical Manufacturing Group yang ada di Indonesia, atas kehadirannya dan bersama-sama tentunya kita dalam hal ini membangun trust kembali kepada sistem tersebut dengan adanya nanti kemudian juga ada list dari obat-obat. Saya kira ini yang sudah ditunggu juga oleh masyarakat untuk akses pada obat yang aman, bermutu. Kami sebagai otoritas pengawas tentunya harus betul-betul meyakinkan bahwa sistem yang ada, sistem penjaminan mutu yang ada di industri farmasi, dalam hal ini di para produsen, itu betul-betul juga bisa meyakinkan dan itu sudah kita lakukan proses. Di awal saya kira kami juga sudah mengidentifikasi bahwa adanya gap dalam sistem jaminan keamanan dan mutu obat dari hulu ke hilir. Saya kira itu hal yang penting sekali karena ini menyangkut adanya aspek pemasukan bahan pelarut yang juga sudah dilakukan proses yang tadinya saat ini merupakan pemasukan dalam bentuk non larangan dan pembatasan yang tidak melalui surat keterangan impor surat keterangan impor Badan POM, artinya tidak melalui pengawasan, tidak bisa dilakukan pengawasan oleh Badan POM karena belum melalui proses tersebut. Nah, sistem sudah berproses tentunya bersama dengan lintas kementerian lembaga yang terkait sudah dilakukan rapat-rapat pembahasan dan ini dalam waktu secepatnya akan dirubah cara pemasukan ini menjadi di dalam pengawasan Badan POM melalui surat keterangan impor. Nanti kita akan laporkan kemudian apa perubahan tersebut. Kemudian bahwa sebelumnya sebelum kejadian ini tidak ada ketentuan batas cemaran etilen glikol dan dietilen glikol (DEG) dalam produk obat jadi pada standar Farmakope Indonesia maupun juga internasional sebenarnya juga tidak ada, sehingga ini tidak ada payung hukum Badan POM untuk melakukan pengawasan Nah ini juga akan dirubah kami sudah memberikan masukan pada Kementerian Kesehatan. Saya kira ini juga sudah akan berproses. Saya kira nanti ini juga akan menjadi masukan kami pada dunia internasional, WHO saya kira untuk melakukan proses juga sehingga hal ini tidak terulang kembali, atau ini juga bagian dari sistem perkuatan kita di dalam sistem pengawasan atau sistem jaminan mutu dan keamanan dari produk obat jadi. Kemudian juga
identifikasi kami ya sebagai otoritas bahwa permasalahan perbedaan maturitas dari industri farmasi yang beragam itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk kami bersama-sama. Untuk itulah kami mengundang GP Farmasi dan IPMG dalam hal ini juga sebagai asosiasi yang menjadi payung untuk pembinaan ya pada anggotanya untuk bersama-sama dengan Badan POM tentunya melakukan pembinaan untuk meningkatkan terus ya kapasitas dari industri maturitasnya farmasi yang masih ada di level di bawah begitu ya, untuk segera naik ke atas sehingga juga sistem mutunya meningkat ya. Ini jadi juga dengan usulan kami agar perbedaan atau klasifikasi maturitas industri farmasi yang beragam ini menjadi juga salah satu masukan untuk pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan yang dampaknya luas pada aspek keamanan dan juga tentunya aspek yang lebih luas lagi dari masyarakat. Ya, dan juga tentang adanya shortage atau kelangkaan bahan baku obat ya, saya kira itu juga satu gap dan perbedaan harga yang ada karena ada kapasitas pemasukan yang dari produk import saat ini dan perbedaan harga dari pharmaceutical grade dengan chemical grade itu juga salah satu indikasi-indikasi yang kita cermati ya, yang itu adalah gap yang juga dimanfaatkan oleh segala akses modus untuk kejahatan, sehingga itu menjadi juga pertimbangan yang dikaitkan dengan tentunya adalah dukungan atau dorongan untuk kita juga segera membangun kemandirian dikaitkan dengan bahan tambahan obat dalam hari ini.